kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah atau sebagai penyeimbang. Bullying merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan sebelah pihak. Bullying biasanya terjadi pada anak-anak yang berbeda, anak-anak yang lemah, dan anak-anak yang menyendiri. Bullying bentuknya mulai dari penghinaan, penganiayaan, pelecehan, bahkan intimidasi. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam tindakan bullying. Macam-macam tindakan bullying itu ada 7. Yang pertama ada kontak fisik langsung. Nah, kontak fisik langsung ini biasanya dilakukan secara kekerasan. Bisa dari menjambak, mendorong, dan mencubit. Nah, yang kedua itu ada kontak verbal langsung. Kontak verbal langsung itu biasanya dia merendahkan. Nah, yang ketiga itu ada perilaku nonverbal langsung. Perilaku nonverbal langsung ini biasanya dia memberikan tatapan yang sinis. Nah, yang keempat itu ada perilaku nonverbal tidak langsung. Nah, perilaku nonverbal tidak langsung ini biasanya dia mengucilkan. Kelima, cyberbullying. Cyberbullying ini biasanya dilakukan melalui media sosial seperti menghujat dan mengomentari. Nah, yang keenam itu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini adalah melakukan catcalling atau menunjukkan gestur. Nah, yang ketujuh itu perundungan emosional. Nah, perundungan emosional ini seperti mempermalukan korban. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying. Yang pertama, faktor keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua, pola asuh otoriter atau permisif, adanya kekerasan atau konflik dalam keluarga. Yang kedua, faktor individu seperti rendahnya empati pelaku terhadap korban, keinginan untuk berkuasa atau dominasi, harga diri rendah atau pengalaman sebagai korban sebelumnya. Yang ketiga, faktor sekolah seperti kurangnya pengawasan dari guru, budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan, kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku. Yang keempat, faktor teman sebaya, pengaruh kelompok atau tekanan teman, ingin mendapat pengakuan atau diterima dalam kelompok. Yang terakhir, faktor lingkungan sosial, seperti media yang menampilkan kekerasan itu sebagai hal biasa, norma sosial yang membenarkan perilaku agresif. Teman-teman, sini saya jelasin. Ternyata perilaku bullying tidak hanya berdampak negatif terhadap korbannya saja loh, melainkan perilaku bullying juga bisa berdampak negatif terhadap pelaku itu sendiri, bahkan terhadap saksi bullying. Nah, apa saja sih dampaknya? Mari kita bahas. Yang pertama, ada dampak bagi pelaku. Pelaku bullying pada umumnya akan mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, bahkan gangguan kepribadian. Selain itu, pelaku bullying juga memiliki empati yang minim. Kenapa? Karena pelaku bullying sudah terbiasa mengatasi semua masalahnya itu dengan kekerasan atau dengan memberikan perilaku yang menyimpang kepada orang lain, sehingga ia mengalami kesulitan dalam memahami perasaan orang lain, kesulitan dalam menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain, dan mungkin saja pelaku bullying itu akan mengalami terisolasi dari dinamika kelompok sosial. Terus ada juga nih dampak bagi korban bullying. Korban bullying sudah pasti mengalami dampak negatifnya ya teman-teman. Perilaku bullying memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan juga fisik bagi korban. Korban bullying mengalami perubahan psikologis seperti mengalami gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi, gangguan tidur atau insomnia, telat isu atau kesulitan percaya dengan orang lain, dan juga memiliki pemikiran negatif. Bisa saja korban bullying itu akan menjadi pelaku bullying.
pelaku bullying yang berikutnya gitu. Atau pelaku bullying ini akan memiliki pemikiran negatif seperti ia akan bunuh diri gitu. Ia ingin bunuh diri. Terus selain itu korban bullying juga akan mengalami luka fisik seperti lebam, terus pusing, sehingga hal tersebut itu dapat menjadi penyebab si korban bullying ini malas berinteraksi, terus malas bersosialisasi, malas datang ke sekolah. Akibatnya, si korban bullying ini mengalami penurunan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, yang terakhir itu ada dampak bagi saksi bullying nih teman-teman. Saksi bullying bisa saja akan menjadi pelaku bullying. Kenapa? Karena ia merasa ketakutan dengan pelaku bullying. Ia merasa takut ia akan menjadi korban bullying berikutnya, sehingga ia ikut-ikutan menjadi pelaku bullying. Selain itu, saksi bullying juga akan memiliki empati yang minim. Kenapa? Karena saksi bullying bersikap acuh terhadap korban bullying. Ketika ia melihat korban sedang ditindas oleh pelaku, ia bersikap acuh, ia bersikap bodoh amat karena ia takut ia akan menjadi korban berikutnya. Dan yang terakhir, saksi bullying bisa saja mengalami gangguan kesehatan mental, seperti ia akan mendapatkan tekanan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia tidak bisa menolong korban bullying itu, sehingga dampaknya itu balik ke diri sendiri. Ia mengalami gangguan kesehatan mental berupa tekanan-tekanan. Hai, teman-teman, ada yang tahu nggak sih gimana cara mencegah bullying? Cara cegah bullying itu perlu kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Caranya, kasih edukasi soal bullying, bikin lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Terus orang tua ngajarin anak agar punya rasa empati dan respek ke orang lain. Semua pihak harus bisa bekerja sama agar bullying bisa dicegah dari awal. Sekian.